Puluhan emak-emak ini rela berdesakan demi membeli minyak goreng murah di salah satu swalayan di Bojonegoro, Jawa Timur. Meski sudah antri sejak pagi, tidak semua pembeli kebagian minyak goreng yang sudah dijual dengan harga Rp14.000 per liter tersebut. Sesaat setelah dibuka, rak-rak langsung ludes tak bersisa. Antrian dan perburuan minyak goreng masih terjadi di Bojonegoro lantaran sejumlah pasar tradisional masih menjual dengan harga di atas Rp20.000 per liter. Perburuan minyak goreng murah juga terjadi di Madiun, Jawa Timur. Ratusan warga rela antri panjang lantaran masih langkanya minyak goreng di wilayah mereka. Dalam kesempatan ini, warga dapat membeli minyak goreng seharga Rp12.000 per liter dengan bermodalkan fotokopi KTP. Ini antri apa ini? Minyak goreng. Oh, harganya berapa Bu di sini? Insya Allah 2 liter 25. Katanya satu KTP dapatnya 2 liter. So, kalau di pasaran gimana sih minyak gorengnya? Bangkai. Di supermarket pun tidak ada. Sulit Bu ya? Sulit, sudah berapa minggu sulit. Pada operasi pasar minyak goreng murah ini, panitia menyediakan 4.000 liter minyak goreng untuk 2.000 warga di wilayah Madiun. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, kantor Kementerian Tenaga Kerja digeruduk ratusan buruh. Pengunjuk rasa menuntut agar jaminan hari tua tetap bisa dicairkan sebelum usia 56 tahun. Yang ada di luar maupun yang masih tercerai-berai di bawah gorong-gorong. Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berunjuk rasa di depan gedung Kementerian Tenaga Kerja. Aksi ini digelar untuk menuntut pemerintah segera mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang mengatur tentang tata cara dan syarat pencairan jaminan hari tua. Buruh meminta agar pemerintah dapat bijak dalam membuat peraturan jaminan hari tua. Pada hari ini kami melakukan aksi serempak di seluruh Indonesia, termasuk di Bandung, Semarang, Jawa Barat, Banten, Surabaya, Batam, Makassar, Banjarmasin, Aceh, dan daerah-daerah industri lainnya. Terkait kegaduhan mengenai peraturan jaminan hari tua, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah angkat bicara. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut meminta agar publik cermat dalam melihat setiap kebijakan. Semua peserta, baik yang masih bekerja atau yang mengalami PHK atau mengundurkan diri, maupun peserta yang usia pensiunnya di bawah 56 tahun, maka sebagian manfaat JHT tetap dapat dilakukan klaim sebelum yang bersangkutan berusia 56 tahun dengan syarat mempunyai masa kepesertaan dalam program JHT minimal 10 tahun. Klaim yang dapat diajukan maksimal 30% dari manfaat JHT dengan tujuan akan digunakan untuk kepemilikan rumah atau maksimal 10% dari JHT digunakan untuk keperluan lainnya. Setelah puas menyampaikan aspirasinya, pengunjuk rasa pun akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Arus lalu lintas di kawasan Gatot Subroto yang sempat macet, kini pun perlahan kembali normal. Unjuk rasa menolak penggusuran oleh ratusan petani dan aktivis di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan berujung ricuh. Massa yang memaksa masuk kantor bupati menjebol pintu pagar besi hingga terjadi aksi saling dorong. Unjuk rasa ratusan petani dan aktivis di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan ini berlangsung ricuh. Massa yang kesal memaksa masuk ke dalam kantor bupati dengan mendobrak pintu pagar besi. Tak hanya membuka pintu gerbang, massa juga mencopot pintu pagar hingga suasana memanas antara petugas dengan pendemo. Dalam aksinya, pengunjuk rasa menolak penggusuran lahan yang dilakukan
oleh PT PN 14 di 5 desa dan kelurahan di Kabupaten Nrekan, Sulawesi Selatan. Di hadapan massa, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan meminta pihak terkait untuk membentuk tim penyelesaian. Harus diinventarisasi dan diukur dan dibentuk tim oleh pemerintah Kabupaten Nrekan bersama BPN, bersama PTPN sebelum PTPN bekerja. Sebelumnya ribuan petani yang berada di Kecamatan Maiwa Nrekan yang menggarap lahan digusur oleh PT PN 14 sejak tahun 2016 dan kehilangan tempat tinggal. Massa mengancam akan berunjuk rasa dengan jumlah lebih besar jika tuntutannya tidak diperhatikan oleh pihak terkait. Pemirsa, masih lekat perbincangan peleburan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Kali ini Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN kembali mendapat sorotan publik. Salah satu kegiatan BRIN di Tengarai dekat dengan partai politik tertentu. Dua bulan kebelakang, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mendapat sorotan publik. Saat itu, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman diintegrasikan ke dalam BRIN. Tidak hanya LBM Eijkman, sejumlah lembaga riset lainnya juga melebur ke dalam BRIN. Tentu saja peleburan ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021. Di tengah naik daun dan digandrunginya industri kopi, BRIN mengembangkan mesin sangrai kopi model fluidisasi. Mesin ini memiliki sejumlah keunggulan termasuk mempertahankan rasa dan aroma yang sempurna. Tentu saja ini menjadi inovasi anak negeri yang patut dibanggakan, apalagi dibagikan kepada UMKM sebagai modal usaha. Namun menyerahkan bantuan produk teknologi yang inovatif melalui anggota legislatif partai politik tentu akan sangat wajar menuai kritikan. Pertengahan Februari silam beredar luas pembagian mesin kopi di Makassar, Sulawesi Selatan. Pembagian ini menjadi sorotan karena terkesan bantuan eksklusif hanya kerjasama antara BRIN dan PDI Perjuangan. Kedekatan ini semakin melekat di benak publik, di mana Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, yang kemudian diterjemahkan sebagai program eksklusif untuk partai berlambang banteng. Dan pemirsa, untuk membahasnya kami telah bergabung dengan Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani. Dan pemirsa, kami sudah berupaya untuk mengundang BRIN, namun berhalangan untuk hadir. Dan kami juga sudah berupaya untuk menghubungi pihak dari PDI Perjuangan untuk mengonfirmasi terkait informasi yang beredar, namun belum mendapatkan respon hingga saat ini. Baik, kami sudah terhubung dengan Pak Ray Rangkuti. Selamat malam, Pak Ray. Malam, Pak Ray. Tanggapan Anda terkait BRIN ini bagi-bagi mesin kopi roaster, kemudian mesin pencetak bakso, ada ozonanomics juga. Namun masyarakat mengatakan ini eksklusif dengan anggota Komisi 7 dari PDI Perjuangan. Soal eksklusifnya saya tidak tahu, karena perlu kita baca penjelasan Ketua BRIN, beliau mengatakan itu tidak hanya tertuju kepada satu fraksi saja, tetapi itu seluruh anggota Komisi 7 yang mendapatkan bagian itu gitu. Jadi mungkin ya kita anggap sajalah bahwa seluruh anggota DPR yang ada di Komisi 7 itu ya memang mendapatkan bagian dari kerjasama antara BRIN dengan DPR itu. Gitu. Kita anggap saja begitu, meskipun ya sejauh ini kita tidak melihat ya data-data yang membuktikan bahwa kerjasama itu berlangsung bukan hanya antara BRIN dengan fraksi PDI Perjuangan, tapi juga BRIN dengan fraksi-fraksi yang lain, hanya begitu ya. Meskipun begitu, menurut saya ada dua persoalan penting yang memang sebaiknya dijelaskan oleh BRIN, ya mungkin juga oleh DPR, yaitu yang berhubungan dengan administrasi kerjasama, dan juga tentu saja adalah soal politiknya. Politik dalam konteks begini ini adalah soal kewenangan anggota DPR untuk melakukan pengawasan terhadap mitra kerja mereka. Ya.
Nah, yang pertama itu akan menimbulkan banyak pertanyaan turunan soal administrasi teknisnya. Gitu. Misalnya begini, ini sebenarnya kerjasama dalam bentuk apa? Gitu. Apakah anggota DPR-nya sudah mendapatkan begitu saja alat itu, lalu anggota DPR-nya itu tinggal menempel nama yang seolah-olah mereka yang mengusahakan supaya alat ini sampai ke dapur mereka masing-masing. Misalnya begitu. Atau kerjasamanya ini hanya sebatas anggota DPR-nya memfasilitasi ya kehadiran alat-alat ini untuk sampai ke daerah yang bersangkutan. Lagi banyak lagi pertanyaan-pertanyaan, misalnya berapa sih per orang ya. Lalu kalau misalnya ini kerjasama antara BRIN dengan DPR, dalam hal ini khususnya Komisi 7, ya mengapa ada lambang partai politik di dalam penyebaran itu? Sejauh apa sebetulnya kelembagaan DPR kerjasama dengan BRIN dalam hal yang seperti ini? Apakah kerjasama itu misalnya berdasarkan hitam di atas putih atau hanya kesepakatan-kesepakatan saja dan seterusnya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan turunan, khususnya tentu menyangkut teknis kerjasama itu gitu ya. Baik. Kerjasama antara BRIN dengan anggota DPR yang dimaksud gitu. Baik, Pak Rey, jadi Anda melihatnya memang jadi si mesin kopi dan alat-alat inovasi teknologi ini justru digunakan oleh anggota DPR untuk dalam tanda kutip berkampanye gitu. Kalau itu ya itu udah jelas lah kalau itu ya. Makanya kan di sini lah jadi pertanyaannya. Sebetulnya pertanyaannya khususnya kepada kalau teknis ya kepada BRIN. Ini model kerjasamanya seperti apa sih gitu ya? Apakah misalnya anggota DPR terlibat melakukan pembiayaan terhadap mesinnya, misalnya yang bersangkutan membeli merek, lalu dia berdasarkan merek itu dia buat sendiri, lalu dikirim ke dapurnya. Atau jangan-jangan sampai BRIN-nya sendiri yang ngirim alat itu sampai ke dapur gitu. Jadi sebetulnya anggota DPR-nya tinggal terima bersih, ya begitu penyerah aja datang kira-kira begitu. Nah ini yang menurut saya perlu dijelaskan karena itu juga menyangkut soal tentu hak paten. Kedua adalah soal biaya, ya kan. Dan yang ketiga tentu saja adalah soal apa yang kita sebutkan tadi, keadilan itu. Ya misalnya anggota DPR dapat berapa, dari fraksi berapa dapat berapa, dan seterusnya. Karena kalau dalam catatan saya kelihatan ini bukan kali pertama nih BRIN kerjasama dengan DPR. Di Jember seingat saya juga ya BRIN juga kerjasama dengan anggota DPR untuk perbantuan inovasi teknologi di bidang perikanan, misalnya begitu dan seterusnya. Saya kira ini perlu diperjelas ya model kerjasama ini. Nggak bisa dianggap main-main karena bagaimanapun ini menyangkut soal ya kan hubungan antara lembaga negara yang diawasi dengan pengawas gitu ya. Yang kedua adalah soal keuangan negara dan yang ketiga adalah soal keadilan di dalamnya. Misalnya itu yang kita sebutkan tadi, misalnya fraksi dapat berapa ya, apakah semakin besar fraksinya akan semakin besar dia mendapatkan dan seterusnya itu. Baik. Nah, itu yang teknis ya. Yang substantif itu ya saya sebutkan tadi. Ini kan artinya bagaimana cara menjelaskan antara anggota DPR yang semestinya dan sejatinya adalah mengawasi aktivitas dari BRIN justru terlibat dalam aktivitas itu. Lalu pertanyaannya siapa yang mengawasi gitu kan di antara keduanya, karena keduanya sekarang berfungsi sebagai penyelenggara. Yang sejatinya dalam sistem kita kan ya BRIN diawasi oleh DPR, jadi kira-kira gitu ya dan BRIN lah yang melaksanakan pekerjaan sementara DPR yang melakukan pengawasan. Nah sekarang kedua-duanya kerjasama khususnya di dalam soal penyaluran dan seterusnya. Baik, terima kasih Pak Rey Rangkuti, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, sejak kemarin beredar pesan singkat melalui WhatsApp nama-nama anggota KPU dan Bawaslu. Padahal Komisi 2 DPR RI masih melakukan uji kelayakan dan kepatutan serta baru akan mengumumkan nama-namanya malam ini. Sebuah pesan singkat beredar berisikan nama-nama anggota Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu periode 2022-2027 yang telah disepakati Partai Polisi Koalisi Pemerintah. Pesan yang berisi 7 nama anggota KPU dan 5 nama anggota Bawaslu ini beredar sejak Selasa kemarin. Padahal
Komisi 2 DPR RI baru akan memilih anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 pada Rabu malam ini. Uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu pun masih berlangsung. Nama-nama yang akan terpilih menjadi anggota Ketua KPU dan Bawaslu akan diserahkan kepada pimpinan DPR, kemudian dibahas di Badan Musyawarah untuk diagendakan ke paripurna dan menunggu pelantikan. Untuk mengonfirmasi hal ini kami sudah terhubung dengan Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Selamat malam Pak Saan. Selamat malam. Pak Saan, tanggapan Anda dengan WhatsApp yang beredar terkait dengan anggota KPU dan Bawaslu, padahal baru akan diumumkan malam hari ini. Ya, itu kan biasa, mungkin spekulasi ya, karena saya sendiri menerima hampir 4 model WhatsApp dengan variasi nama yang berbeda-beda. Misalnya ada kesepakatan koalisi, nama ini asal-usulnya didukung partai apa. Berikutnya ada juga tulisan tangan untuk KPU 7, si A, si B, Bawaslu 5. Nah, tadi malam Selasa, keputusan final, pertemuan hang tuah, ini namanya, ini. Jadi bahkan ada 4 yang saya dapat dari pesan berantai terkait dengan soal calon-calon anggota Bawaslu maupun KPU. Dan saya pahami itu adalah bagian dari sebuah spekulasi, dan saya selalu menganalogikan sama seperti ketika Presiden mau melakukan reshuffle, itu beredar spekulasi nama-nama yang akan di-reshuffle plus nama-nama yang akan menjadi menteri. Kan itu kan selalu ada kan. Jadi bisa dipastikan oleh DPR RI bahwa ini adalah hoax? Iya, karena kita akan memastikan bahwa pemilihan itu nanti malam. Kita masih menyisakan 2 orang untuk dilakukan fit and proper test untuk anggota Bawaslu. Yaitu akan dimulai nanti jam 19.00, yaitu Saudara Suber sama Toto Haryanto. Nah, ini diperkirakan selesai jam 21, 2 orang ini selesai di fit and proper test. Nah, setelah itu baru kita akan menentukan siapa yang memang nanti ditetapkan menjadi menjadi anggota KPU maupun menjadi anggota Bawaslu. Itu baru nanti malam. Jadi hasilnya akan kelihatan nanti malam. Baik, Pak Saan, menurut Anda beredarnya nama-nama itu, kalau misalnya dari nama-nama yang memang saat ini sudah ikut fit and proper test di DPR RI, ini berdasarkan apa sih? Ya, kalau dari nama-nama kan karena ini cuma 14 ya, mereka berspekulasi. Misalnya di spekulasi pertama ada nama si A, di berikutnya nggak ada kan, spekulasi yang berikutnya muncul kan, pesan yang muncul. Tapi saya ingin sampaikan bahwa dari 14 nama yang dikirim oleh pansel ke DPR untuk KPU dan 10 untuk Bawaslu, 14 KPU sudah kita fit and proper test, 8 Bawaslu sudah kita fit and proper test. Rata-rata mereka mempunyai kemampuan yang sama, baik terkait dengan soal komitmen untuk menjaga dan menjadikan pemilu yang berintegritas, baik juga mereka dari kemampuan soal manajerial kepemiluan, itu tata kelola kepemiluan, kemampuan teknis, itu hampir rata-rata sama. Nah, yang membedakan itu adalah soal inovasi saja. Jadi ada yang memang punya pandangan-pandangan terkait dengan inovasi untuk pemilu 2024 ya. Baik. Terima kasih Pak Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam. Pemirsa, kami akan memperbarui informasi Anda usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.